Tadinya saya mau nerbangin quad saya di sana di Kiara Payung, tapi nggak tahu kenapa itu selang karburator mobil saya copot di tol. Akhirnya saya nyadar, saya lihat ini indikator temperatur naik, udah saya minggir. Kebetulan ada towing yang lewat, saya minta tolong, saya diderek dan ke bengkel. Udah sampai ke bengkel ya saya makan makan sate, terus minum air kelapa Om Jan. Saya pengen cerita di video ini, teman-teman kan di video sebelumnya udah ngelihat kalau buat yang belum nikah, segerakanlah menikah, karena dengan menikah itu adalah media untuk kita ngetes kemampuan diri kita, baik secara mental maupun secara fisik begitu kan, karena itu perlu perjuangan asli. Nah, di video ini saya pengen menyampaikan buat teman-teman yang udah menikah. Nah, untuk yang udah menikah itu berat loh. Teman saya aja ngomong katanya nikah itu begini Om, pas prakteknya dia yang jalan sendiri dia nangis, asli nangis di samping saya. Menunjukkan betapa beratnya gitu pernikahan itu. Nah, saya ingat juga kata Om Jan, ya kita jangan egois, kita jangan ngelihat kitanya, kita juga mungkin istri kita itu juga capek banget ngurus kita itu, ngurus laki. Di negara maju aja yang kalau Om Jan minta diminum kopi, are you handicap? Bikin sendirilah gitu. Kalau di kita kan apa-apa istri itu ngelayanin suami, bikin pagi-pagi nyediain kopi, menyediain sarapan, pulang mijitin, nyediain makan malam, baju disetrikain, dicuciin, salah sedikit diomelin, makanan nggak enak diomelin, padahal ngasih uang belanja sedikit, begitu kan. Capek jadi perempuan itu. Secara penelitian ilmiah juga wanita itu 80% lebih lelah bekerja daripada lelaki begitu. Kalau teman-teman yang di Bali kan mungkin ya teman-teman beli quick adana, coba lihat dah. Kalau dulu mungkin, kalau sekarang mungkin udah maju. Kalau dulu di Bali itu kan lelakinya enak-enakan, mabok-mabokan, makan minum tuak, terus nyabung ayam. Ceweknya pada di ladang ngurus padi begitu kan. Ya secara penelitian ilmiah juga cewek memang bekerja lebih keras gitu kan. Dia melahirkan anak, ngurus anak. Saya udah pernah ngurus anak 2. Waktu istri saya cuma dari pagi sampai sore aja saya udah puyeng, asli capek dibocap gimana ngurusinnya. Begitu capek jadi cewek itu, jadi istri itu. Nah, saya di video ini pengen mengajak ke teman-teman supaya kita tahu diri lah gitu. Om Jan juga bilang, wah kayaknya susah banget hidup sama saya. Iya, saya juga kepikiran begitu. Orang perempuan siapapun yang sanggup hidup sama saya berpuluh-puluh tahun itu luar biasa, keren banget begitu. Makanya saya pernah lihat ada ya perempuan gitu ya, dia tuh diceraikan sama suaminya bukan sedih, senang, alhamdulillah, wah yeah, bebas katanya. Dia bilang begini, hidup jadi laki itu terlalu gampang, jadi perempuan berat tuh sok. Iya, saya juga ngelihat jadi perempuan tuh gunung aja dua biji dibawa-bawa kemana-mana, belum bukit lembah satu dibawa kemana-mana, itu susah jadi cewek itu. Jadi bagian itu ya tolong teman-teman sadari bahwa kita itu buat perempuan itu mungkin beban buat mereka. Makanya biasakan, kalau saya anak-anak saya udah dari dulu sih, dari zaman SMP udah bisa masak sendiri, yang 2 tuh, yang 3 juga udah bisa. Saya doang yang susah, masukin bumbu aja masih gak enak. Begitu bagian itu saya mengajak di video ini buat teman-teman supaya kita tahu diri lah jadi laki, kita hormati pekerjaan keras istri kita, walaupun yang di ibu rumah tangga doang. Susah loh jadi ibu rumah tangga itu gitu. Kemudian udah mau bareng kita, mungkin peluang dia kalau dia sama orang lain mungkin lebih beruntung, susah bareng kita gitu. Saya juga kalau ketemu mantan misalnya dulu waktu zaman SMA, wah alhamdulillah gue jadi nama gue. Kalau jadi nama gue hidup lu susah. Gitu. Nah, untuk itu biar imbang ya buat perempuan, maksudnya buat perempuan yang ngurus laki. Buat laki nih, saya ngasih tahu aja buat laki yang misalnya istri ini salah, itu salah, wanita itu apa-apa emang kita tuh disalahin. Kita dikasih salah, nggak dikasih salah, dikasih misalnya kok ngasihnya segini, kasih misalnya anaknya yang ini, kok situ nggak dikasih, buset, apa juga disalahin. Kita udah kita bawa jalan-jalan, kok lewat sini, ini kan macet, kenapa nggak lewat sana, kenapa makannya di sini, kenapa nggak itu. Jadi kalau kata teman saya, perempuan tuh makhluk naha. Jadi apa juga dipertanyakan, itulah makanya jadi ujian gitu. Makanya kalau saya sih ngerti Om Jan, terus Om Dan Kurniawan, Su Ogi, Su KTH, saya ngerti dah.
perjuangannya jadi laki, karena saya juga laki, ngerasain lah jadi suami itu gimana gitu. Bahkan ada cerita ekstrimnya begini, saya tolong dengerin dah nih cerita ini. Ada seorang mertua, jadi yang paling ngerti perasaan perempuan tuh siapa sih? Bapak kan, karena umumnya bapak itu paling dekat ke anak perempuan tuh paling dekat ke bapaknya, bukan ke ibunya. Itu yang paling ngerti itu siapa untuk seorang anak perempuan? Bapaknya. Nah, ketika anaknya nikah, teman saya jadi suaminya gitu. Nah, si bapaknya itu udah kebayang, udah tahu banget, stres banget. Setiap wanita itu punya sisi buruk, ada sisi ekstrim yang berat banget gitu, dan bapaknya yang tahu. Sampai untuk menghibur menantunya, tahu nggak, menantunya diajak ke panti pijat, ke tempat pijat. Di tempat panti pijat beneran, serius. Jadi panti pijat di ini kan, iya bapak ngerti kok, ini kamu. Jadi kamu tenang aja, kamu jaga ini aja, jaga emosinya gitu. Terus kan secara umum kalau kita melihat kejelekan pada diri manusia, ya jangan diingat-ingat sisi jeleknya, ingat sisi bagusnya aja gitu. Gak masalah, semua manusia itu punya sisi buruk kok, semua manusia termasuk Anda, saya juga gitu. Jadi kita jangan berpikir bahwa wah saya lebih baik di orang lain. Itu yang berpikiran begitu justru orang yang nggak mikir kalau menurut pandangan saya. Jadi sabar aja, dalam berkeluarga memang godaannya seperti itu, tantangannya seperti itu. Teman-teman mau gue tuliskan dalam komentar gitu. Kalau menurut saya kita tuh baik dalam posisi laki ataupun dalam posisi perempuan, kita setara, kita saling ngertiin aja gitu. Semua manusia juga punya kelebihan dan kekurangan, dan kita terima aja kelebihan dan kekurangannya itu teman-teman ya. Izin saya mau terbang di sini, ini jauh dari orang dan ini kebun kok. Oke teman-teman, silahkan tulis dalam komentar kalau mau kasih pengalaman pribadi ya, atau pengalaman pribadi, pengalaman orang apa kayak, silakan, monggo teman-teman.